Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast 471. Gimana teman-teman, kabarnya sehat semua? Kali ini saya nggak sendirian lagi, saya ditemani dengan seseorang pemuda yang sangat menginspirasi, khususnya pribadi saya sendiri, sehingga saya ingin, sehingga saya ingin pergi juga ke Turki. Dikarenakan mungkin dulu saya pernah punya kesempatan untuk pergi ke Turki, namun dikarenakan saya harus memilih, akhirnya saya tidak pergi untuk ke Turki. Oke. Nah, mungkin untuk meningkatkan semangat saya lagi, boleh untuk berkenalan. Mungkin teman-teman pendengar podcast 471 masih penasaran nih, ini siapa bintang tamunya? Oke. Mungkin bisa berkenalan, Mas? Dengan siapa? Oke. Nama saya Usama Abdurrahman, panggilannya Usama. Kalau di tempat tinggal saya di Turki sini, di kota Konya itu dipanggilnya Bang Semi. Karena yang namanya Usama yang namanya Usama di Turki itu banyak soalnya ternyata. Nggak kayak di Indonesia. Bukannya Semi Simorangkir ya, Bang? Anggap saja begitu. Jago nyanyi berarti ya? Sekarang ngambil S2 ya di Universitas Nasional Erbakan ya di Kota Konya, mengambil Master Filsafat Islam. Ya. Kemudian sekarang sedang diamati sama teman di Turki ini untuk jadi ketua PPI. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Bulanan lah. Itu Mas, kalau Mas tahu, itu satu jajar dengan Kedubes, Bang. Ketua PPI. Satu letting lah dengan Kedubes. Nah, gimana? Udah berapa tahun Mas di Turki? Ini baru tahun kedua sih. Baru tahun kedua. Berarti Mas lulus kuliahnya lulus S1? Lulus dari S1 2017 pertengahan. Oh, berarti Mas Agustus. Angkatan 2011? 2013 ya. Oh. 2013 berarti ya. Sebenarnya secara umur 2012, cuma waktu itu kan berarti sama kita Mas. Ya? Satu angkatan. Sama. Alhamdulillah. Berarti 2012. Kalau Mas 2012 berarti satu angkatan. Kalau di aku tahu kan Mas kuliah di Gontor ya? Iya. Nah, mungkin kalau nggak salah satu angkatan sama Nurdin sama Muhammad Abdullah. Tahu nggak? Nurdin Muhammad Abdullah. Dia juga di Turki juga. Oh gitu. Oh ya. Mas Nurdin kalau di orang Bandung. Gontornya dulu angkatan 2011, saya angkatan 2013. Kalau di Gontornya. Oh. Soalnya iya. Kalau saya tuh kan masuk Gontornya SMA ya, jadi 4 tahun di Gontor tuh, SMA-nya 4 tahun. Tahu juga mungkin Mas Saudi nih. Iya. Jadi ya kuliahnya juga mundur, yang harusnya tahun 2012 jadi 2013 ya. Oh iya. Pernah ketemu Mas di Turki sana? Pernah. Oh, kan sama-sama KPM ya, tahun lalu ada musyawarah tahunannya KPM ketemu di Istanbul. Oh iya, alhamdulillah. Ini kecil sekali dunia ini. Connecting the dot ya, ketemu tiba-tiba. Iya. Karena mungkin kenapa saya kenal Nurdin sama Muhammad Abdullah ini, dulu saya sempat jadi santrinya UICCI Bandung, Hilmi Tunahan dulu di Bandung. Iya. Nah, ya mungkin siklus teman-teman santri Solimaniat, Akang juga tahu lah gimana dari maghrib. Ya, lumayan lah. Mulai maghrib juga kan siklusnya padat banget. Nah, kayaknya gak cocok sama saya yang orangnya organisasi. Mas Fauzi dulu Presma juga ya di Unisba ya? Atau gimana? Iya, Presma juga Mas. Iya. Masih atau udah? Udah lama udah beres itu. Udah zaman dulu ya? Udah zaman dulu. Oke. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk jadi Presma daripada saya lanjut di asrama gitu, Mas. Dikarenakan kan siklus kehidupan di asrama gak bisa keluar malam. Sedangkan organisasi membutuhkan untuk keluar malam. Iya, apalagi Presma. Nah, pilihan sih sama-sama baik. Iya. Yang dipilih yang gerakan ya bagus juga. Iya, nah justru itu saya ingin membangkitkan semangat lagi yang sudah lama ngedon ini, pengen ngobrol sama Mas Usama ini.
sama santri. Iya. Mas dulu ngambil ekonomi syariah ya? Saya di Unida dulu kan ya, S1 ngambil hukum ekonomi syariah. Jatuhnya SH sih, sarjana hukum. Sama saya. Oh sama? Oh Masya Allah. Nanti kita bisa tuker-tuker, saya mohon izin untuk belajar sama Mas. Waduh sama-sama nih, bareng belajar kita. Nah kalau di Turki ini Mas ngambil jurusan apa? Kalau di Turki malah lompat ya, jadi filsafat Islam. Oh filsafat Islam. Tapi soalnya memang kalau di Gontor kan ini ya, core-nya filsafat ya, maksudnya. Iya. Ngambil studi apapun dia pasti akan balik ke pemikiran Islam. Karena ada kan dia ngangkat Islamisasi ilmu pengetahuan itu. Iya. Nah, saya juga dalam itu, saya 2017 pertengahan kan selesai wisuda. Iya. Habis itu saya ada 6 bulanan lah ikut program kaderisasi ulama itu kerja sama Unida dengan MUI yang fokus di pemikiran Islam gitu, makanya filsafat sudah lumayan dekat. Bener S2-nya ngambil filsafat Islam ya sudah. Dinikmatin. Iya. Tapi sebetulnya saya ingin banyak nanya nih terkait apa aja yang Mas dapatkan selama kehidupan di Turki. Namun sebelum ke sana Mas, saya pengen ngobrol mengenai latar belakang Mas di mungkin perjuangan Mas ketika kuliah di Turki. Saya pengen tahu lah ceritanya kayak gimana, kalau boleh kepo. Ketika akan ya, berarti ya, bagaimana dari kegiatan? Betul. Sebenarnya mungkin seperti Mas Hozi atau tidak sedikit teman-teman kita pelajar Indonesia di Indonesia ya, yang dari kecil punya niat untuk studi di luar negeri ya, pengen gitu, dapat pengalaman tidak sekitar Indonesia tapi ngelihat alam luar, seperti ya, melihat dunia gitu. Saya dulu kenapa masuk Gontor sebenarnya karena pengen keluar negeri juga, pengen ke Mesir kan gitu. Atau pengen ke Madinah gitu. Cuma memang waktu itu ada kesempatan juga sebenarnya, sudah sempat terima di Madinah. Tapi waktu itu memang sudah ngambil semester kelima, mau menginjak ke semester 6 di Unida. Akhirnya istikharah dan sebagainya, memutuskan untuk ya sudahlah, kayaknya ladangnya di Indonesia dulu aja nih daripada ke Madinah. Waktu itu sempat diskusi juga sama rektor sama semuanya, satu saat ya. Betul. Dan setelah karena selesai S1-nya benar di Indonesia, berarti S2 nih. Nah, makanya saya prepare untuk studi S2 di luar negeri. Sebenarnya yang saya targetkan ya LPDP gitu ya, ke Eropa. Saya pengen lanjut hukum sebenarnya, hukum ekonomi di Utrecht di Belanda. Waktu ada ya hukum ekonomi syariah? Bukan hukum ekonomi syariah. Economics and Law nama programnya di Utrecht itu. Tapi dan waktu itu tahun 2018-an lah ya, itu kan sedang kedengaran akan launching LPDP santri itu. Jadi saya narget itu sebenarnya. Cuma waktu itu YTB buka ya, beasiswa pemerintah Turki buka, kemudian apa salahnya dicoba kan gitu ya. Tapi dalam proses percobaan itu ya saya maksimal lah. Dan benar ternyata lolos. Cuma 2 tahapan aja soalnya beasiswa pemerintah Turki itu, tahap pemberkasan sama tahap interview. Lolos, ya sudah alhamdulillah langsung berangkat. Karena kalau LPDP satu waktu itu sekitar bulan Juni 2018-an itu. LPDP santri update-nya masih belum keluar dari Kementerian Keuangan itu. Informasi tentang itu belum keluar. Kemudian karena kalau LPDP butuh IELTS ya. IELTS itu lumayan mahal juga. Belum kalau gagal kan, meskipun waktu itu saya sempat ngambil kursus beberapa kali tes, itu sudah lumayan lah, bisa lah. Cuma memang karena YTB ini keterima dan dia nggak butuh pengeluaran untuk IELTS dan sebagainya. Ya sudah, bismillah saya ambil aja. September akhir berangkat, dan target saya sebenarnya di Istanbul kan ya. Mungkin semua orang yang ke Turki pengennya ke Istanbul juga. Cuma saya dapatnya akhirnya di Konya, karena YTB itu nanti dia yang milih kan kita kotanya di mana, programnya di mana. Meskipun kita sudah milih ya, kita milih dikasih 12 pilihan. Dari 12 pilihan itu 6 pilihan mungkin saya pilih di Istanbul, sisanya di kota-kota lain termasuk Konya, di kota-kota besar yang lain termasuk Konya. Dan akhirnya beneran keterimanya di Konya. Tapi ya alhamdulillah sudah
1,5 tahunan lebih berjalan, saya dapat Lancar. rasakan banyak hikmahnya sih dan lancar juga. Ya, dan ketemu antum nih di sini. Ya, barangkali karena dikonya juga. Iya. Cara gitu sih Mas kalau pengalaman. Dan mungkin kalau dari sudut pandang netizen kok gampang banget gitu. Iya. Gampang banget. Nah, ada gak hal-hal yang memang Mas ini harus mempunyai atau usaha yang lebih untuk mendapatkan kuliah di Turki? Benar. Jadi saya juga nggak tahu ya, sekian banyak orang yang sedang memproses beasiswa itu bilang udah mengusahakan ke-4, ke-5, ke-10 kalinya bahkan, tapi nggak berhasil gitu. Saya termasuk yang tidak merasakan itu. Saya satu-satunya beasiswa yang langsung saya apply setelah saya studi dan tiba-tiba langsung keterima ya itu gitu. Cuma barangkali faktornya bukan sekedar ketika masa-masa apply itu ya, tapi jauh sebelum itu gitu. Maksudnya kan semua beasiswa atau semua lembaga donor dan semacamnya itu kan tidak serta-merta ngasih bantuan gitu. Itu kan pasti ada alasan, dan alasannya itu kan dari CV ya yang kita kasih itu. CV itu kan umum ya, lumrah dimanapun pasti pakai CV itu. Nah, membangun CV itu bagaimana, itu kan perjalanan hidup kita gitu. Perjalanan hidup kita selama sekian tahun, terutama di tahun-tahun terakhir studi ya di S1 kita itu. Udah jadi apa dan benar-benar, dan kita udah melakukan apa dan kita udah dapat apa, benar-benar. Nah, saya kan studinya hukum ekonomi syariah, tapi saya fokusnya itu nggak kayak banyak teman yang lain. Kalau teman yang lain kan apa sih, paling transaksi bisnis gitu, mudharabah, murabahah, atau perbankan syariah gitu. Betul. Saya ngambil core yang beda. Topik yang saya dalami selama studi S1 itu sebelumnya belum pernah diteliti di kampus saya, dan jarang diskursus tentang itu dalam dunia hukum ekonomi syariah, yaitu studi anti korupsi. Jadi bagaimana hukum ini kan ada masalah korupsi nih. Korupsi itu gimana? Kan orang kan biasanya mendekatinya dengan pendekatan hukum aja. Iya, betul. Ya kan? Law enforcement gimana gitu. Nah, saya itu mendekatinya dengan pendekatan ekonomi. Bagaimana korupsi itu apa sih yang dirusak? Kan ekonomi kan? Iya, tapi orang jarang bicara ekonominya korupsi itu. Nah, makanya kadang-kadang pembahasan tentang korupsi terjebak pada hal-hal yang sangat praktikal hukum, repot. Betul. Gak selesai urusan, padahal yang mau dilawan kan kerugian ekonomi. Dan ini bahkan sekian banyak proses pemberantasan korupsi justru merugikan gitu. Secara economic approach ya, secara pendekatan ekonomi itu mending ini nggak usah ditindak loh. Kalau ini nggak ditindak itu kerugian negara 1-2 miliar aja. Tapi kalau yang ditindak 5 triliun hilang loh. Atau 2 triliun hilang. Lucu gitu. Menarik. Jadi kita mau nyerang korupsi, tapi kita justru gara-gara nyerang korupsi itu nambah kerugian negara kan. Betul. Nah, itu pendekatan ekonomi untuk korupsi, lebih-lebih ekonomi syariah. Jadi skripsi saya itu ngambil 3 ilmuwan muslim yang punya pembahasan tentang syariah di tataran paling filosofis ya. Itu terus saya clipping jadi sebuah skripsi. Nah, itu topik interest saya ketika skripsi. Dan saya juga waktu itu kan sempat jadi ketuanya juga lah di Dewan Mahasiswa. Kita pakainya Dewan Mahasiswa Unida itu sampai sekarang. Dulu Mas pernah jadi presidennya? Semacam itulah. Wah ini. Terus di masa-masa itu juga saya terutama habis selesai BEM itu, saya concern di isu anti korupsi. Saya ikut berbagai macam aktivitasnya KPK, aktivitasnya Transparansi Internasional Indonesia gitu. Saya juga aktif di beberapa aktivitas itu, dan kan ada sertifikatnya semua itu. Kebanyakan. Kemudian saya juga nulis beberapa makalah waktu itu, sampai saya lulus tuh ada berapa ya? Setidaknya tiga makalah yang tertulis berkaitan dengan korupsi ini. Dan dan CV saya kan jadinya kan utuh ya. Jadi saya barangkali saya lihat diri saya itu
bisa menampilkan ini loh orang yang punya fokus di studi anti korupsi tapi dalam perspektif Islam gitu. Makanya waktu saya kalau YTB itu ada CV-nya, terus ada juga letter of intent-nya, ya, yang bentuknya itu mini proposal tesis. Jadi kita ngajukan semacam proposal tesis tapi masih sangat sederhana gitu. Iya, betul. Nah di situ saya juga ngangkat topik good governance dalam perspektif Islam gitu. Iya, iya. Jadi Menarik. sebagai objek yang pengen saya teliti. Nah, jadi itu kan utuh ya. Iya, betul. Nah, Anda barangkali itu kan sekian panjang tahun itu perjalanannya yang membentuk saya kayak gini, dan ketika saya sekali ngasih CV langsung diterima, di interview ditanya-tanya macam-macam, termasuk ditanya konten makalah-makalah yang saya tulis. Iya. Oke gitu ya, sudah langsung terima meskipun akhirnya saya targetnya hukum Islam, dapatnya filsafat Islam, tapi ya barangkali bisa lah kita sinkronisasikan. Sinkronkan. Nah, secara umum gitu sih Mas. Iya, alhamdulillah. Mungkin, jadi mungkin Mas sendiri saya pikir telah melewati kesuksesan yang kecil. Nah, mungkin setiap orang mempunyai cita-cita pun goal maksimum yang ingin dicapai. Tetapi yang terkadang kita lupa ketika ingin menjadi besar, ketika ingin mencapai kesuksesan yang besar, itu harus melewati proses yang kecil, mulai dari yang kecil. Nah, salah satunya tadi mungkin Mas dari mulai meniti karir di segmen korupsi, lalu di kuliahan juga menjadi presiden mahasiswa. Itu berapa ribu Mas santri Gontor? Kalau santri Gontor secara umum sekarang berapa ya? 20.000 lebih mungkin. Wah, tapi kalau di kampus yang waktu itu ada di Universitas Darussalam Gontor kan itu kan universitas pesantren ya? Iya. Kecil aja. Sekitar 5 kilo lah dari pesantren Gontornya itu di Ponorogo kan. Ini kan cuma 1.200 orang. Itu kan harus ada pengabdian dulu ya setelah lulus. Benar, saya ngabdi 1 tahun di Gontornya ngajar. Kemudian saya nggak lanjutkan ngabdinya, saya murni di perkuliahan di Unidanya. Iya. Dan Mas untuk sebetulnya apa yang ditemukan oleh Mas ketika Mas sudah berada di Turki yang ini memang cocok untuk diterapkan di Indonesia, khususnya untuk pemuda gitu? Mulai dari tingkah laku, mulai dari ide berpikir, mungkin apa nih yang Mas temukan selama di Turki? Sebenarnya cara pandang kita ke Turki itu kadang-kadang juga nggak terlalu utuh gitu. Kadang-kadang kita mengglorifikasi Turki juga. Kadang-kadang karena Turki itu kan khilafah Islam terakhir ya, Utsmani gitu. Kemudian sekarang Erdogan juga citranya luar biasa kan di Indonesia kan. Dan itu sangat menaikkan pariwisatanya Turki sekali kan dengan itu. Betapa banyak masyarakat Indonesia jadi ke Turki gara-gara sekian banyak faktor itu. Meskipun nggak salah juga karena dari Turki kita bisa dapat belajar banyak. Kalau dari masyarakat Turkinya itu sebenarnya nggak tahu ya. Barangkali saya itu justru malah bersyukur dengan Indonesia ya, karena saya juga lahir dan besar di Indonesia ya. Maksudnya di Turki itu keras orangnya karena dia kan keturunan ini ya kerajaan sama dia kan alam bawah sadarnya itu kan alam liar ya. Suku-suku yang nomaden, suku-suku yang harus gitu. Jadi memang keras, kuat, teguh pendirian, nggak mau diserang egonya gitu. Sementara kita di Indonesia kan tenang ya, nerimo gitu. Alon-alon asal kelakon gitu. Indonesia gitu banget gitu. Alon mundur gitu. Iya. Tapi Turki itu dia bangsa besar memang. Jadi kita bisa, kenapa kok dia egonya nggak bisa gitu. Dia tuh pengennya Turki loh gini. Kayak gitu tuh.
beda sama kita itu kan riak ya, orangnya takut riak gitu. Iya. Umumnya ya. Oh, sekarang sudah mulai enggak sih, ada media sosial, TikTok dan sebagainya tuh. Iya. YouTube kan itu udah apa namanya? Ada fasilitas untuk melakukan ria gitu. Agak sedikit mengganggu apa namanya budaya kita yang nggak suka gitu, tapi nggak masalah kan gitu. Nah Turki itu kebalik, Turki itu sukanya gitu, untuk pride gitu sama dirinya. Lah karena dia bertahun-tahun mimpin dunia gitu sebagai iyalah khalifah Islam gitu. Nah betul. itu penting kayaknya. Menurut saya barangkali kita juga dalam berbagai macam hal harus percaya diri gitu di hadapan dunia gitu. Sebetulnya nggak sekedar ngikut. Kalau saya boleh ini, sebetulnya dia merasa bangga dengan bangsanya sendiri. Dia percaya diri dengan bangsanya sendiri. Benar, dan itu terlihat sekali dalam hal gini misalkan. Di Turki itu mungkin tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya nggak sebesar di kita di Indonesia. Iya. Di Indonesia itu insya Allah kita ke desa aja 1, 2, 3, 4, 5 insya Allah bisa lah. What is your name insya Allah bisa lah gitu. My name is siapa bisa lah. Turki itu nggak gitu. Turki itu nggak bisa. Kalau apa namanya ke daerah-daerah di Konya aja ini mungkin orang bicara di pinggir jalan gitu nggak mudah. Bahkan sekedar what is your name. Kenapa? Bukan karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena mereka memang nggak merasa bahasa Inggris itu perlu. Oh iya. Turki itu mirip kayak Jepang lah, mungkin ya dalam konteks itu, pride terhadap negaranya. Jadi nggak menganggap bahasa Inggris itu bahasa yang benar-benar perlu untuk kita kuasai, sehingga kita bisa mendunia gitu. Meskipun nanti mereka punya kendala sendiri ketika berhubungan dengan luar, riset, ketika apa gitu ya. Itu kebalik sama kita gitu. Kita itu silau sekali sama peradaban lain tuh. Silau sekali sama bangsa lain. Apalagi sama Amerika gitu. Sekarang sama Cina ya. Kayaknya kalau ada bule datang ke kampung kita itu dia kayak orang besar gitu, orang yang harus dihormati gitu. Padahal enggak, itu bukan bulenya yang membuat dia terhormat atau bisa kita hormati itu. Nah di Turki ini juga orang asing itu tidak spesial. Tidak spesial, maksudnya tidak spesial dalam arti perlu dihormati sampai segitunya gitu. Justru kebalikannya. Biasa aja gitu ya. Biasa aja, mereka merasa di atas orang pendatang. Sehingga orang-orang pendatang itu meskipun dia mampu dibantu sih. Oh iya. Dulu juga kemarin kami barusan dapat bantuan banyak banget ini Jaki. Banyak banget barusan kemarin. Oh iya. Saya juga pernah menyaksikan bantuan yang disampaikan oleh warga Turki ya lewat lembaga UICCI itu, Mas. Itu nyampe 2M gitu untuk untuk kambing gitu. Dan saya motong itu pada saat Idul Adha, motong 500 kambing itu dari orang-orang Turki. Coba bayangin 500 kambing itu dalam satu hari, aduh. Nah itu diantara nilai penting yang barangkali perlu bisa kita itu orangnya dermawan sekali. Secara umum ya orang-orang pelit banyak juga pasti. Cuma secara umum alam bawah sadar mereka itu pemurah gitu. Makanya kan ada grafik namanya bangsa atau negara paling pemurah itu paling ramah. Bukan paling ramah ya. Paling suka volunteer gitu, paling suka ngasih kontribusi bantuan itu Turki. Oh iya. Tapi di Indonesia juga punya kultur wakaf yang luar biasa. Iya, Indonesia punya juga, benar. Indonesia ya mungkin 11-12 sama Turki, cuma Indonesia nggak seberdaya Turki. Indonesia orang kaya menengah ke atasnya nggak sebanyak Turki gitu. Kita terlalu terkungkung oleh mohon maaf ya etnis tertentu yang memang paradigmanya nggak kayak orang Islam gitu, yang ada sedekah, ada infak gitu. Ada pemerataan ekonomi. Kalau di Turki itu tidak orang-orang paling kayanya itu bukan orang-orang dengan etnis tersebut. Orang kaya terkayanya orang pribumi. Iya. Dan itu patut mungkin kalau saya dulu kok mungkin Mas concernnya di korupsi dulu. Sekarang ini kan pas pada saat di S1 di Unida. Kalau saya ini concernnya ke ekonomi pertanian, Mas. Menarik juga itu penting juga itu. Dan dikarenakan mungkin karena daerah saya juga daerah pertanian, sehingga lahan-lahan itu hanya dimiliki orang-orang yang orang-orang besar, orang-orang orang-orang yang berada. Jadi untuk pemerataan ekonominya gak ada, sehingga
tingkat kemiskinan dan pemerataan ekonomi itu gak ada di daerah saya ini. Dan kedepannya juga mudah-mudahan akan ada suatu gebrakan lah dari saya untuk daerah saya sendiri. Saya pengen buat koperasi syariah. Ya. Karena kan banyak sekali Mas bank emok ya rentenir yang menawarkan sehingga lahannya karena gak bisa bayar lahannya hilang. Itu sudah banyak sekali ini ya Mas. Nah, iya. Kutu yang gitu di masyarakat kita emang. Iya. Dan mungkin ini Mas yang saya ingin tanyain terkait hubungan Indonesia dengan Turki. Ini mempunyai hubungan yang sangat erat dimulai dari sejak lama. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi ada ikatan antara orang Indonesia dengan orang Turki? Oke. Kalau ikatan tentu yang paling dasar ikatan Agama. Islamiyah lah ya, sama-sama agama. Dan nggak sedikit penelitian yang sudah membuktikan itu gitu, dalam arti proses Islamisasi di Indonesia juga tidak sedikit dipengaruhi oleh Turki gitu. Betul. Tentu kita tahu Wali Songo ya. Wali Songo itu macam-macam memang rasnya. Maksudnya Wali Songo itu kan sebenarnya bukan sekedar 9. Wali Songo itu kan banyak. Wali Songo itu kan gelombang kedatangan para ulama dari Timur Tengah terutama yang ke Indonesia. Meskipun di Wali Songo yang biasa kita lihat itu juga nggak semua luar, semua beberapa di antaranya juga pribumi gitu, kayak Sunan Kalijaga itu Jawa gitu. Atau Sunan Gunung Jati itu Cirebon, tapi dia punya keturunan juga ke Timur Tengah gitu. Itu kan gelombang. Nah, dari sekian episode gelombang itu nggak sedikit yang itu by design dari pemerintah Turki. Utsmani maksudnya. Terus namanya yang benar-benar ngirim dai-dai ya yang ke Indonesia untuk benar-benar dalam sebuah sistem yang rapi gitu, dakwah gitu. Nah, itu banyak itu bukunya Prof. Azimadi Azra itu Jaringan Ulama menjelaskan itu secara luar biasa. Terus ada bukunya Syed Muhammad Naqib Alatas itu sejarah alam dan kebudayaan Melayu itu juga membahas tentang itu tuh. Cuma yang paling menarik menurutku yang jadi concernnya Prof. Azimadi Azra itu adalah karakteristik yang paling utama ya antara Islam Nusantara, Islam di Indonesia dengan Islam Turki itu mereka punya core yang sama, yaitu Sufi. Makanya dasar Islam kita di Indonesia itu dasar Islam tradisional gitu. Yang itu kalau sekarang barangkali kita afiliasikan ke NU itu. Core dasarnya itu. Tarikat benar. Toriko benar. Sehingga itu yang menjelaskan Islam ke Indonesia itu nggak pakai perang. Islam di Indonesia itu pakai Sufi itu. Pakai hati. Damai, jalan damai. Memang nanti ada banyak faktor ya, ada faktor perdagangan, ada faktor pernikahan. Tapi menurut Azimadi Azra, faktor yang paling utama itu Sufi. Betul. Karena mungkin saya juga hanya sedikit belajar terkait tasawuf dan sedikit mengamalkan ajaran Torikot di saat ini. Dan memang beda ketika kita sudah belajar tasawuf terus kita bertorikoh, dan itu beda banget gitu dengan cara berpikir, cara mengolah hati, riadoh gitu kan. Orang-orang Sufi kan melakukan mengasingkan diri dari dunia luar yang memang itu bisa mengganggu dirinya itu untuk mendekatkan kepada Tuhan. Nah sekarang tuh sekian banyak permasalahan umat itu geger gitu, masalah ini masalah itu. Nah itu karena berislamnya tidak sampai tataran Sufi itu, tataran yang benar-benar damai gitu, hakikat gitu. Jadi nggak gegeran gitu. Berarti sangat perlu Mas ya untuk belajar tasawuf ini. Menurut saya kalau pertanyaan itu sangat perlu. Cuma kan tasawuf itu gimana gitu kan? Sebenarnya tasawuf juga nggak mesti tarikat yang gitu juga. Gimana ya? Sufi dalam pemahaman yang dalam tanda kutip
sempit. Nah itu tuh memang itu tuh. Tapi ada sufi yang pemahamannya yang luas juga yang bisa didekati dengan berbagai macam perspektif. Tapi intinya tuh sufi, zuhud, ketenangan hati. Iya betul. Gitu loh. Nah, Mas, karena mungkin kita banyak melihat gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang itu akan kita turuti. Tapi terkadang ketika kita mendengarkan orang, kita jarang untuk menuruti itu. Ketika kita mendengarkan orang, misalkan orang ngomong ini ngomong apa sih, ini ngomong, dan terkadang kita disepelekan ataupun ya ini ngomong apa sih gak ada. Tapi ketika memang kita melakukan sesuatu, melakukan sebuah karya, melakukan sebuah perubahan dan bisa menjadi tauladan untuk teman-teman yang lain ataupun untuk diri sendiri. Nah, menurut pandangan Mas, untuk menjadi orang yang menginspirasi itu seperti apa sih? Apa ya? Sulit ya pertanyaannya. Saya juga nggak merasa diri saya juga menginspirasi sih, tapi nanti orang tuh akan bermuara ini pada satu keyword itu. Apa? Kebermanfaatan. Iya. Nanti sejauh mana kita memberikan kebermanfaatan ke orang, sejauh itu pula orang akan ke kita gitu. Ya, kalau kita fokusnya sama citra, kalau kita fokusnya sama kalau zaman sekarang orang fokusnya sama follower. Iya. Itu follower semu sekali itu. Itu rapuh sekali. Pun saya orang juga buat podcast ini. Kang, bukan untuk subscriber, bukan untuk minimal saya ini sebetulnya orang licik, saya mewawancari orang-orang hebat dan saya share gitu tips-tipsnya secara pribadi kan, ini saya bisa ngobrol dengan Mas. Iya. Gitulah. Iya. Nanti orang baliknya ke kebermanfaatan. Ya, maksudnya ini terutama dalam hal politik ya. Politik itu kan seakan-akan kalau kamu bukan golonganku, kita nggak sama dan sebagainya gitu. Terus kamu sudah di sana berarti kita, nanti orang tuh nggak akan, itu tuh semua itu umurnya 2, 3, 4, 5 tahun paling satu periode. Selesai. Tapi kalau fokusnya kebermanfaatan, nah itu sejarah nanti yang akan nyatat. Meskipun sekarang orang nggak nyatat, orang nggak reken, orang nggak mengapresiasi, itu suatu saat akan ada. Dan sekian banyak tokoh-tokoh besar di dunia itu, ulama-ulama kita itu yang tidak terkenal di masanya. Iya betul. Orang nanti justru baru belajar sekian tahun, bahkan setelah kematiannya gitu. Dan itu kan sebenarnya keteladanan yang Anton tadi tanya itu. Iya betul. Menginspirasi itu. Mungkin kemarin saya pernah sedikit dengar membaca kata-kata bijak itu. Mungkin bolehlah kita disepelekan ketika memang kita tidak melakukan apa-apa, tapi nantinya kita akan memberikan manfaat kepada mereka ketika kita memang sudah berkarya. Nah, terakhir mungkin Mas, ini mungkin udah azan zuhur di sana. Belum Mas ya. Belum. Itu udah 18 jam berarti ya di Turki. 17-18an loh. Siangnya 6 jam. Oh iya, siangnya gitu. Pantesan kalau habis taraweh Mas gak tidur. Iya. Kok. Ya mungkin tidur 2 jam, habis subuh nanti tidur lagi. Umumnya gitu sih orang Turki. Iya. Ikut jadinya kita. Nah Mas, untuk bisa berbagi dengan podcast lover ini, Mas pasti kan pernah mengalami masa-masa sulit, dan Mas sampai saat ini terbukti sudah melewati hal itu. Mungkin apa saja saran-saran buat kita supaya bisa melewati itu? Usikum ya. Ini sebenarnya saya juga sedang dalam situasi yang tidak mudah juga. Iya. Nah itu bisa di-share dengan kita. Sampai Turki itu. Nah, tapi tuh kalau kita tuh Muslim ya, usikum nih. Kalau kita beriman tuh, di antara hikmahnya beriman tuh kan, di antara nilai utamanya beriman tuh kan tauhid ya. Tauhid.
mengesahkan itu. Jadi segala sesuatunya tuh kembali ke satu gitu. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan tuh kembalinya ke sana aja gitu. Nah, kalau kita lagi down, inget tujuan itu gitu. Iya. Nah, tujuan yang paling dasar kan Allah ya, ibadah gitu. Iya, betul. Tapi kan bagaimana nyampe ibadah itu kan nanti kan ada tujuan sekundernya, tujuan sebelumnya. Misalkan kebermanfaatan, menyebarkan ilmu. Nah, kayak antum nih bikin podcast menyebarkan ilmu, atau gitu. Betul. Fokus itu kan perkara besar gitu. Iya. Perkara besar. Nanti sambil jalan ada perkara-perkara kecil, kerikil-kerikil yang datang itu ganggu kita itu. Iya, betul. Orang bilang, wah riak nih. Wah, apa nih? Oh, itu kita, waduh. Tapi kalau kita terganggu sama kerikil-kerikil yang kayak gitu, waduh, down kita. Iya. Ada yang bukan kerikil, ada batu yang gedean dikit. Itu benar-benar ganggu kita, menyulitkan kita hidup. Tapi nanti kalau kita balik ke tujuan yang lebih gede, balik ke tadinya menyebarkan ilmu, ibadah, tauhid tadi tuh baliknya kalau kan, ya Bismillah, nggak ada yang lebih besar gitu daripada itu. Nah, kecil aja semuanya. Kita ini juga kecilan gitu. Kita ini kan tiba-tiba hilang aja nanti. Iya betul. Nah, siapa yang jamin kan bulan depan kita masih ada gitu. Iya betul. Maksudnya, selama kita masih ada waktu gitu, ya selama itu pula kita bisa maksimal aja kerja beramal. Mas sendiri sudah punya istri? Kira-kira terlihatnya gimana nih? Kayaknya sudah ini. Aduh. Udah Mas. Saya bingung kalau jawab nanti konsekuensinya apa ya? Gak ada. Kalau belum apakah ada yang mencari dan sebagainya? Enggak kan ya? Enggak, ini buat refreshing aja kita Mas. Oh iya. Doanya aja Mas. Ya mungkin kan bisa atau kalau belum bisa mungkin saya bisa promosikan. Waduh, sudah ada yang menanti. Oh udah, berarti Mas setelah beres kuliah ini target kapan Mas? Calon saya itu kan selesai mungkin 1,5 tahunan lagi juga, mungkin setelah itu. Karena dia juga belum pulang ke Indonesia juga. Ya. Maksudnya kuliah Mas beres target kapan? Kalau saya kuliah target beres sama 1,5 tahunan lagi. Oh. Ini semester ini selesai, kuliah saya selesai, terus 1 tahun nulis, semoga lancar lah 1 tahun selesai. Doanya juga nih Mas Fauzi sama teman-teman nanti yang mendengarkan podcast ini. Siap. Mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu Mas di Indonesia. Iya, pingin sekali juga saya ini ke Bandung nih. Tinggalnya di Bandung ya? Atau di mana? Ya, saya di Bandung. Nanti kita main-main di sini lah. Banyak. Iya. Kalau saya ke Bandung bisa ya, kontak-kontak ketemu bisa ya? Pasti saya dikarenakan kebaikan Mas sudah menerima podcast saya, masa aduh. Ini kan saya juga harus berbalas dengan kebaikan lagi. Insyaallah. Nah, Mas mungkin kedepannya ketika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan di podcast Porsepen One, bisa Mas menghubungi kita, dikarenakan kita juga bekerja kita bekerja di media Pasundan News dan media Dialektika Official. Nah, ketika mungkin ingin menyebarkan informasi-informasi yang harus mungkin diterima oleh masyarakat, ya kita siap untuk mendistribusikan, memproduksi itu. Oke. Kalau ini aku langsung ngecek Dialektika Official nih di IG-nya. Oh, gede juga ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Jadi biasanya konsennya ke isu apa ya? Sebetulnya isu politik, isu ekonomi, kesehatan, dikarenakan kemarin itu sekarang lagi isu kesehatan, ya kebanyakan terkait kesehatan dan ekonomi, Mas. Iya, COVID ya. Iya. Kalau ngebahas yang lain pasti gak rame. Tapi nanti akan ada hari ini, kalau nggak salah ya, hari ini atau besok akan ada Presiden Mahasiswa Bandung Raya, seluruh Bandung Raya itu kita ngobrol di sini, ngobrolin terkait Omnibus Law. Oh iya, kami juga di PP Turki kapan ya? 3 pekanan yang lalu ya, kita bikin diskusi Omnibus Law itu dengan Haris Azhar sama Bima Yudhistira. Oh iya. Lumayan. Iya.
di akunnya PP Turki. Ini podcast barangkali bisa melihat juga itu. Menarik. Iya. Meskipun singkat tapi lumayan lah, karena gini, teman-teman pelajar di Indonesia di Turki itu punya miss ya. Maksudnya kan di luar negeri juga nggak langsung otomatis bagus gitu. Malah banyak hal yang mereka nggak dapatkan sebagaimana yang didapatkan teman di Indonesia. Teman di Indonesia itu isu tertentu yang penting buat masyarakat itu bisa langsung menyentuhnya, meraihnya gitu loh. Iya betul. Di Indonesia diskusinya bisa langsung. Di Turki itu jauh. Satu, mata kuliah mereka apa yang mereka pelajari nggak langsung inline dengan konteks Indonesia. Iya betul. Dua, akses mereka ke isu di Indonesia nggak sebesar teman-teman di Indonesia gitu. Makanya sebenarnya kurang juga. Makanya kemarin kita bikin talk dengan Haris Azhar dan Bima Yudhistira itu sebenarnya dalam rangka untuk ngasih wacana itu ke teman-teman di Turki supaya juga aware terhadap isu-isu di Indonesia yang sekarang, terutama Omnibus Law ya. Tapi ini Omnibus Law Cipta Kerja kalau nggak salah barusan dapat ini ya, keputusan dari Presiden untuk ditunda ya. Iya ditunda. Perlu didalamin. Ditunda. Nah, itu harus didalamin lagi. Kemarin pun kita juga kemarin itu ya, kita mengundang Ketua Buruh SPSI di Dialektika Official itu, Ketua Buruh Kota Bandung. Kita berbicara terkait Omnibus Law, Corona dan ekonomi. Mungkin kedepannya kita bisa agendain mungkin untuk bisa. Khusus di Dialektika Official, Mas. Bisa so. Mungkin temanya saya menarik itu Mas untuk mengkaji terkait korupsi dari sudut pandang Islam. Dan mungkin nanti untuk hostnya beda dengan Dialektika. Boleh Mas, boleh. Official. Boleh. Saya juga ada satu makalah terkait dengan itu, judulnya Redefinisi Korupsi. Nah, itu boleh Mas kita sharing diskusiin melalui via Zoom juga. Oh, boleh. Mungkin segitu saja Mas obrolan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil oleh teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kalau lebih panjang lagi nanti orang nggak dengerin soalnya. Iya. Kepanjangan ngelihat durasi aduh. Iya. Oke. Sip, makasih banyak udah dikasih kesempatannya. Iya. Dan mudah-mudahan semoga bisa nyambung silaturahminya nanti ke depan. Amin. Terima kasih Mas sebelumnya. Iya, dan mungkin segitu saja teman-teman podcast Lovers. So stay tune terus di podcast Poros 71. Salam damai.